Gopi bertanya pada Kokila bagaimana dia bisa menghentikan Mira menghadiri pernikahan Vidya. Kokila mengatakan Mira mendorong mertua Vidya dan jika dirinya mengizinkan dia menghadiri pernikahan, dia akan membuat lebih banyak masalah. Gopi mengatakan Mira tidak akan melakukannya dan keputusannya salah. Kokila bertanya apakah dia menentang keputusannya. Gopi mengatakan tidak menentangnya dan hanya menunjukkan kesalahannya. Kokila mengatakan tidak ingin mendengarkan apapun sekarang. Gopi berjalan keluar dengan sedih. Pari menyimpan barang-barang pengantin Vidya dan memintanya untuk bersiap-siap. Vidya menangis dan berkata Mira masih tidak mau berbicara denganku. Pari menghiburnya. Gopi memasuki kamar Vidya dan melihat dia siap. Vidya menangis dan mengatakan ingin bertemu Mira sekali. Gopi mengatakan akan memanggil Mira. Gopi pergi dan mengetuk kamar Mira. Mira sambil bersiap-siap mengatakan tidak akan keluar. Bahkan Hetal dan Ahem memanggilnya, tapi Mira berkata dia tidak mau dan memakai pakaian yang sama dengan Vidya. Vidya datang dan mengetuk pintu. Mira berpikir sudah waktunya untuk menjalankan rencananya dan membuka pintu. Lampu padam saat itu juga. Perkawinan Vidya dan Sravan dimulai. Semua orang dengan senang hati melemparkan bunga pada mereka sesuai ritual. Pendeta setelah 4 putaran api suci meminta Vidya untuk memimpin di depan dan melakukan putaran api suci. Vidya melakukannya. Gopi mengenang pernikahannya. Pendeta mengatakan pada Vidya dan Sravan bahwa mereka akan menjadi suami istri mulai hari ini dan mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu atau berbohong satu sama lain. Hetal bertanya pada Jigar bagaimana Pari dan apa yang dokter katakan. Jigar mengatakan dokter sedang melakukan tes padanya. Hetal mengatakan hari ini adalah pernikahan pertama di keluarga kami dan berharap semuanya segera beres. Setelah putaran api suci, pendeta meminta Sravan untuk memakaikan mangal sutra ke leher Vidya. Pendeta juga kemudian meminta untuk mengoleskan sindor di dahinya. Sravan melepas penutup wajah dan tersenyum melihat Vidya. Gopi memegang penutup wajah sementara Sravan mengoleskan sindor di dahi Vidya. Pendeta mengatakan pernikahan ini selesai dan mereka sekarang menjadi suami istri mulai hari ini. Sravan dan Vidya menerima berkah nenek terlebih dahulu diikuti oleh para tetua lainnya. Kokila memberkati kebahagiaan Vidya di seluruh dunia. Ahem meminta dia untuk mengurus dirinya sendiri. Jigar juga memeluk dan memberkati dia. Kokila mengatakan pada Sravan bahwa Vidya adalah tanggung jawabnya sekarang. Gaura mengatakan pada Kokila mari kita selesaikan sekarang. Kokila menjadi bingung. Gaura mengatakan bahwa dia bermaksud menyelesaikan ritual bidai. Gaura mendapat telepon Daram, berpura-pura seperti terkejut, dan mengatakan tidak tahu sampai kapan Mira akan menyiksanya. Dia memanggil Gopi dan meminta dia untuk mengontrol putrinya, Mira. Kokila mengatakan mari kita selesaikan ritual bidai. Gaura mengatakan Daram akan langsung pulang, jadi tidak akan menghadiri acara bidai. Gopi memberkati Vidya lagi. Kokila meminta Vidya menangis terakhir kali karena mulai hari ini dia hanya akan mendapatkan kebahagiaan. Parak juga memeluk Vidya. Vidya kemudian memeluk Hetal. Hetal mengatakan ketika dia menikah, bahkan dia gugup, segera dia melupakan keluarga orang tuanya dan menerima keluarga Modi sebagai miliknya. Kinjal mengatakan pada Vidya bahwa dia beruntung memiliki suami yang penuh kasih. Jika tidak, beberapa orang mendapatkan keluarga gila, menunjuk Urmila. Urmila menasihatinya untuk menjadi baik dengan mertuanya. Kinjal kesal dan berteriak. Kokila meminta Kinjal untuk bersikap. Rasi memberikan hadiahnya dan bertanya apakah dia akan melupakannya. Vidya menggeleng. Tolu dan Molu memeluk Vidya dan menangis. Gaura meminta untuk berhenti menangis dan membiarkan mereka pergi dari sini. Kokila mengatakan dia akan melakukan bidai sekarang. Vidya mengatakan dia tidak akan pergi tanpa bertemu Mira. Gopi mengatakan akan memanggilnya. Gaura mengatakan dia tidak mematuhinya dengan memanggil saudara perempuannya ke sini. Vidya mengatakan dia tahu dia tidak mematuhinya, tapi dia harus berpikir sebagai hadiah terbaiknya. Sravan meminta Gaura untuk membiarkan Vidya bertemu Mira. Gopi pergi dan mengetuk pintu kamar Mira, tapi dia tidak membuka pintu. Dia sedih dan kembali. Vidya bertanya di mana Mira. Kokila meminta dia untuk tidak berkecil hati dan pergi dan duduk di tandu. Tolu, Molu membawa tandu. Vidya kemudian masuk ke mobil dengan Sravan dan Gaura dan pergi sementara keluarga Modi menangis. Gaura sampai di rumah bersama Vidya dan Sravan dan memerintahkan pelayan untuk memulai Graha Pravesh.
Dia meminta pelayan untuk membawa kalas dan tetap di depan pintu dan mengambil nampan arti di tangannya. Daram masuk mengenakan karangan bunga sebagai pengantin dan menghentikannya. Gaura terkejut melihat Daram menikah lagi. Gaura bertanya mengapa dia menikah lagi pada hari pernikahan Sravan. Daram mengatakan itu adalah keinginannya. Gaura bertanya siapa gadis itu. Daram berkata dia akan segera tahu. Sravan mengatakan ingin tahu sekarang. Gopi tidak menemukan Mira di kamarnya dan dengan cemas memberitahu keluarga bahwa Mira hilang. Ahem meminta dia untuk tidak khawatir, dia tahu Mira akan segera kembali. Gopi mengatakan dia tidak mengenal Mira dengan baik, kalau tidak dia tidak akan mendukung Kokila dan mengunci Mira sendirian. Dia berteriak bahwa tidak ada yang peduli tentang Mira dan hanya peduli tentang Vidya. Gaura menyeringai melihat Daram dan melakukan graha pravesh miliknya dan pengantinnya. Dia meminta pengantin untuk menendang kalas dan masuk. Pengantin melakukan hal yang sama. Dia kemudian meminta untuk memasukkan kakinya ke dalam air kumkum dan kemudian masuk ke rumah. Pengantin melakukan hal yang sama. Sravan marah melihat drama ini dan mengatakan pada Vidya kita harus pergi dari sini. Gaura menghentikannya dan bertanya kemana dia pergi. Sravan berkata dirinya tidak berpikir harus tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Gaura berkata kita bisa bicara dengan tenang dan dia harus memikirkan Vidya dan tidak menghentikan graha praveshnya. Dia memerintahkan pelayan untuk membawa air kalas dan kumkum lagi. Gopi terus menangis dan memberitahu Kokila bahwa dirinya selalu menerima keputusannya, tapi keputusan ini salah dan dia seharusnya mendengarkannya. Kokila meminta dia untuk tenang, tidak ada yang akan terjadi pada Mira dan dia akan segera kembali. Dia meminta Jigar dan Tolu Molu untuk menelepon teman-teman Mira dan menanyakan di mana Mira. Daram memberitahu Gaura bahwa dia melakukan graha pravesh menantunya dan sekarang mertuanya akan melakukan graha pravesh Vidya. Pengantin wanita melepas penutupnya dan Vidya terkejut melihat Mira. Gaura juga pura-pura terkejut. Mira bertanya pada Vidya mengapa dia terkejut. Mertua melakukan graha pravesh menantu dan sekarang dirinya adalah mertuanya. Vidya mengatakan ini tidak bisa terjadi. Gaura mengatakan dia tidak percaya Daramnya bisa melakukan ini. Mira memintanya untuk menghentikan melodramanya karena ini adalah kebenarannya sekarang. Mira berkata dirinya menantu Suryavanshi sekarang, istri Daram Suryavanshi dan ibu Sravan Suryavanshi. Sravan memintanya untuk menghentikan perilaku buruknya. Gaura meminta Sravan untuk tenang karena kerabat mengawasi mereka. Kerabat mendiskusikan bahwa mereka mendengar saudara perempuan dapat menjadi ipar tetapi tidak melihat saudara perempuan adalah mertua dan menantu. Mira memeluk Vidya dan mengatakan bahwa dirinya adalah mertuanya sekarang dan bukan saudara perempuannya. Dia harus mengikutinya, harus selalu berada di bawah tekanannya dan ini adalah takdirnya sekarang. Vidya dengan sedih melangkah ke air kumkum dan memasuki rumah. Mira memintanya untuk menyentuh kaki mertuanya sekarang agar mendapat berkah. Vidya memberitahu Mira bahwa dia melakukan kesalahan besar dengan menikahi ayah mertuanya dan bagaimana perasaan ayah, ibu, dan nenek. Mira mulai berteriak padanya. Sravan mengatakan dia tidak bisa berteriak pada saudara perempuannya dan harus malu pada dirinya sendiri. Daram berteriak untuk tidak menghina ibunya. Gaura menamparnya dan bertanya mengapa dia menikahi gadis ini dan merusak nama keluarga mereka. Gaura membawa Sravan ke samping dan mengatakan dia memenuhi janjinya, jadi dia harus pergi sekarang. Sravan bertanya bagaimana dengan Vidya. Gaura berkata dirinya akan menjaga Vidya dan tidak akan membiarkan Mira mendekati Vidya. Sravan melihat Vidya menangis, tetapi melepaskan karangan bunganya dan berjalan menuju pintu. Vidya berlari mengejarnya dan bertanya kemana dia pergi. Sravan mengatakan dia akan melakukan pekerjaan penting dan akan segera kembali. Vidya memohon untuk tidak pergi. Sravan mengatakan Gaura akan merawatnya dan jika dia mempercayainya, dia harus membiarkannya pergi dan tidak bertanya kemana dan mengapa dirinya pergi. Gaura dan Daram menyeringai dan berpikir Vidya benar-benar terjebak dan Kokila akan diberi pelajaran. Semakin seru dan semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan cerita dari serial India Gopi ini? Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih.